Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita Semua Kitab Suci. Kita masih mempelajari kitab Yeremia, salah satu kitab Nabi utama dalam Perjanjian Lama, dan kita telah mencapai pasal 12 dan 13. Kita telah mengakhiri pasal 11 dengan perumpamaan dan kontras antara Yeremia dan Tuhan Yesus Kristus. Yeremia mengalami aniaya dari bangsanya, dan dia berkata tentang dirinya yang serupa dengan Kristus, tetapi aku dulu seperti anak domba jinak yang dibawa untuk disembelih. Perbedaan yang terlihat besar antara Yeremia dan Tuhan Yesus adalah seperti yang diminta Yeremia, lihatlah pembalasan Tuhan atas umatnya yang mengganggunya. Sedangkan Kristus di kayu salib meminta pengampunan bagi mereka yang menyalibkan dia. Saya ingin beritahu bahwa siapapun yang menerima Kristus dan Roh Kudus diam di dalam dia menjadi seperti Kristus. Dia akan meminta pengampunan dan bantuan untuk mereka yang melecehkannya. Kristus berkata, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Anda bisa bergerak dari keadaan kebencian, pembunuhan, ataupun pertumpahan darah kepada keinginan perdamaian, rekonsiliasi, dan pengampunan jika Anda menerima Kristus sebagai penyelamat pribadi untuk hidup Anda. Untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, seorang hamba Tuhan, Saudara Yosef Riyad. Selamat datang, Saudara Terima Yosef. kasih, Saudara Riyad. Kami juga menyambut hadirin di studio, selamat datang. Kita akan memulai pelajaran sebentar lagi. Saya mendorong Anda untuk menyiapkan Alkitab dan bergabung bersama kami selama belajar. Tetaplah bersama kami. Berjumpa lagi, Saudara Yosef. Terima kasih, Saudara Riyad. Kita telah mencapai pasal 12 dan 13. Ya. Di pasal 12, Yeremia mengeluh dan berkata kepada Tuhan, Engkau memang benar ya Tuhan bila mana aku berbantah dengan Engkau. Tetapi aku mau berbicara dengan Engkau tentang keadilan. Mengapakah mujur hidup orang-orang fasik? Sentosa semua orang yang berlaku tidak setia. Engkau membuat mereka tumbuh dan mereka pun juga berakar, mereka subur dan menghasilkan buah juga. Memang selalu Engkau di mulut mereka, tetapi jauh dari hati mereka. Ya Tuhan, Engkau mengenal aku dan Engkau menguji bagaimana hatiku terhadap Engkau. Tariklah mereka keluar seperti domba-domba sembelihan, dan khususkanlah mereka untuk hari penyembelihan. Apa yang Anda lihat dalam keluhan ini? Keluhan ini ada sejak awal sejarah akan berlanjut hingga akhir zaman. Itu adalah apa yang kita sebut kebingungan para pemikir dan tersandungnya orang-orang saleh. Ketika seorang melihat orang jahat menjadi makmur, sedangkan orang-orang beriman keadaannya tidak baik-baik saja. Hal ini tentu menimbulkan kebingungan. Ayub bingung mengenai masalah ini. Dan juga Salomo yang bijaksana. Dan Asyaf. Asyaf bingung. Dan Habakuk juga menjadi bingung. Banyak hamba Tuhan yang bingung. Kitab Wahyu pasal 10 mengatakan, tetapi pada waktu bunyi sangkakala, dari malaikat yang ketujuh yaitu apabila ia meniup sangkakalanya, maka genaplah keputusan rahasia Allah. Ini berarti bahwa tidak akan ada waktu lagi bagi si jahat, tetapi orang fasik akan langsung dihakimi. Dan misteri Tuhan akan digenapi dan pada saat itu orang saleh akan beristirahat. Nyatanya sekarang ini terlihat menyebalkan. Mengapakah mujur hidup orang-orang fasik? Dan mengapa orang beriman menderita seperti yang dikatakan Asyaf, namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Ini adalah sebuah teka-teki. Tapi tentu saja Tuhan memiliki tujuan. Dia membiarkan orang fasik menerima hal-hal baik dalam hidupnya. Dan persiapkan orang-orang saleh untuk pemerintahan kekal. Suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah.
Sebenarnya ini sangat penting, Tuhan punya alasan. Tapi memang tidak mudah untuk kita pahami itu setiap saat. Namun meskipun kita tidak memahaminya, kita harus membenarkan Tuhan seperti yang dilakukan Yeremia di sini. Engkau memang benar ya Tuhan, bila mana aku berbantah dengan Engkau. Anda telah mengacu pada misteri Tuhan di dalam Wahyu 10, ketika keheningan Tuhan akan berakhir, Benar, dan Allah tidak akan lagi menanggung hinaan orang fasik, dikatakan oleh karena hukuman terhadap perbuatan jahat tidak segera dilaksanakan, maka hati manusia penuh niat berbuat jahat. benar. Kita akan merujuk kembali ke keluhan ini, tetapi saya perlu penjelasan ayat 2 yang mengatakan, memang selalu engkau di mulut mereka, tetapi jauh dari hati mereka. Apa yang Anda lihat dari sifat orang jahat? Hal yang sama pernah dikatakan oleh Yesaya, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku. Hati yang disebutkan Yesaya dan pikiran yang disebutkan Yeremia, maksudnya bagian dalam. Ada perbedaan yang sangat besar antara apa yang diucapkan bibir betapapun manisnya dan keadaan hati. Meskipun manusia tidak menyukai hal ini, mereka bersikap demikian terhadap Tuhan. Apa yang mereka katakan tidak sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Sayangnya mereka tidak menyukai logika seperti itu saat berhadapan satu sama lain. Tetapi mereka menggunakannya dalam berurusan dengan Tuhan. Kata-kata mereka pada Tuhan begitu manis, tapi hati mereka terhadap Tuhan begitu buruk dan bejat. Yesaya menyebutkan hati dan Yeremia menyebutkan pikiran, dan Tuhanlah yang menyelidiki hati dan menguji pikiran. Benar, Dia menginginkan apa yang dari dalam, bukan sekedar kata-kata dari luar. benar. Saudara Yosef, bagaimana Tuhan menjawab keluhan Yeremia di ayat 5 dan 6? Faktanya, jawaban Tuhan sungguh menakjubkan, tetapi inilah Tuhan, pikirannya selalu berbeda dengan pikiran kita. Dia berkata, kepadanya kamu belum melihat apapun, artinya Tuhan lain selain Tuhan kita hanya akan meyakinkan pelayanan dan itu saja. Tetapi, Tuhan di sini memberitahunya bahwa apa yang akan terjadi bahkan lebih sulit lagi. Persis seperti yang dia katakan kepada para murid dan para rasul. Ketika dia hendak disalib dalam Yohanes 16, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Kita mengharapkan Tuhan untuk meyakinkan mereka, tapi dia bermaksud memberitahu mereka. Sehingga ketika ini terjadi, mereka mungkin ingat bahwa dia telah memberitahu mereka sebelumnya. Yang berkata, di ayat 5, jika engkau telah berlari dengan orang berjalan kaki dan engkau telah dilelahkan, bagaimana engkau hendak berpacu melawan kuda? Ya, Dan jika di negeri yang damai engkau tidak merasa tentram, seolah-olah dia ingin mengatakan kepadanya, kamu masih di tanah yang aman. Apakah yang akan kau perbuat di hutan belukar seperti Yordan? Biarkan saya memberitahu Anda sesuatu, sebab saudaramu dan kaum keluargamu, mereka sendiri juga berbuat khianat terhadap engkau. Artinya mereka bersikap jahat terhadap Anda. Janganlah percaya kepada mereka, sekalipun mereka berkata manis kepadamu. Di sini Tuhan menyadarkan Yeremia, dia memperingatkannya bahwa ada kesulitan yang akan datang. Namun Tuhan telah memberitahunya sejak awal, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. di ayat 7 saya telah bertanya kepada Anda, siapakah yang mengatakan ini? Aku telah meninggalkan kediamanku, telah membuangkan negeri milikku. Aku telah menyerahkan buah hatiku ke dalam tangan musuhnya. Siapa yang mengatakan ini dan tentang siapa dia berbicara? Sebenarnya Tuhan sungguh menakjubkan dan begitu pula Alkitab bicara di sini adalah Tuhan Allah Yehova. Yang berkata aku telah meninggalkan kediamanku, rumahnya adalah bait. Telah membuangkan negeri Umatnya. milikku. Itu adalah umatnya, aku telah menyerahkan buah hatiku ke dalam tangan musuhnya. Ada gambaran serupa dalam Kidung Agung, kitab yang mungkin sulit dipahami oleh banyak pemirsa. Ini berbicara mengenai hubungan pengantin antara Tuhan dan umatnya. Dalam pasal yang kelima dari kitab Kidung Agung, kita melihat bahwa sang raja yang adalah pengantin pria dari mempelai wanita ini mengizinkan agar dia diserahkan ke tangan musuh-musuhnya. Mengapa? Karena dia datang kepadanya dan mengetuk pintunya. Dia dan dia tertidur. tidak membukanya. Dia menjawabnya bahwa dia tidak bisa terbuka padanya. Jadi dia berbalik dan pergi, tapi kemudian para penjaga memukul dan melukainya. Di sini dia berbicara tentang ide yang sama. Aku telah menyerahkan buah hatiku ke dalam tangan musuhnya. Dia mengasihi dan disiplin, tapi dia tidak akan menghancurkan seperti yang dikatakan Yeremia sebelumnya. Bahkan saat dia berada di tangan musuh, dikatakan tentang dia, aku telah menyerahkan buah hatiku. Kasihnya tidak akan Benar, berubah. benar. Saya ingin akhiri hal ini dengan pelajaran praktis sebagai umat Tuhan. Ya. Seringkali kita berpikir ketika pendisiplinan dan penderitaan, kita merasa jauh dari lingkaran pemeliharaan dan kasih Tuhan. Apa yang akan Anda katakan kepada kami? Yang terjadi justru sebaliknya. Di dalam surat Ibrani pasal 12 katanya, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Faktanya,
Itu adalah sesuatu yang berisiko jika kita tidak disiplin olehnya. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran, maka kamu bukanlah anak, tapi anak gampang, artinya anak buangan. Tapi jika kita, kalau disiplin oleh Tuhan, maka itulah tanda kasih Tuhan terhadap kita. Besar bahaya jika saya terjatuh dalam dosa dan Tuhan tidak berdisiplin saya, karena ini berarti Dia akan menghakimi saya pada akhir di mana Benar. saya akan bayar upahnya, dan ini sungguh mengerikan. Benar. Kemudian ayat 14 berkata, beginilah firman Tuhan mengenai sekalian tetanggaku yang jahat yang telah mengusik negeri yang telah kuberikan sebagai milik pusaka kepada umatku Israel. Bahwasannya aku akan mencabut mereka dari tanah mereka, dan aku mencabut kaum Yehuda dari tengah-tengah mereka. Tetapi setelah aku mencabut mereka, maka aku akan menyayangi mereka kembali. Aku akan mengembalikan mereka masing-masing ke milik pusakanya, dan masing-masing ke negerinya. Apa yang Anda lihat dalam kata-kata ini, dan siapa tetangganya? Sungguh indah bahwa Dia tidak menyebut tetangga dari bangsa ini. Tapi Ia berkata mengenai sekalian tetanggaku yang jahat. Seolah Tuhan di sini sedang menghubungkan dirinya dengan manusia. Dan warisannya. Ya, maksudnya mereka bukan tetangga masyarakat, mereka adalah tetangga saya. Anda bisa melihat sejenis tetangga yang jahat dalam kitab Obadya. Di mana Anda akan menemukannya, Edom salah seorang tetangga, Iya, tapi ia tetangga yang jahat. Dia berkata, janganlah masuk ke pintu gerbang umatku pada hari sialnya. Janganlah berdiri di persimpangan untuk melenyapkan orang-orangnya yang luput, dan janganlah serahkan orang-orangnya yang terlepas pada hari kesusahan. Artinya karena hal ini telah dilakukan, maka sebab telah dekat hari Tuhan menimpa segala bangsa. Seperti yang kau lakukan, demikianlah akan dilakukan padamu. Perbuatanmu akan menimpa kembali kepalamu. Pada kitab Zakaria pasal yang pertama, ia berkata, tapi sangat besar mukaku terhadap bangsa-bangsa yang merasa dirinya aman, yang sementara aku murka sedikit telah membantu menimbulkan kejahatan. Tuhan ingin mendisiplin umatnya. dia menggunakan Jadi orang dia bukan Yahudi. menggunakan orang bukan Yahudi. Misalnya Nebukadnezar, tapi Nebukadnezar melampaui batas kemampuannya telah membantu menimbulkan kejahatan. Ini seperti ayah manapun yang mendisiplin anaknya, tapi dia tidak pernah membiarkan orang asing melecehkannya. Di sini, Tuhan sedang mendisiplinkan anaknya, tapi tetangga yang jahat mengambil kesempatan itu dan menangani bangsa ini dengan cara tanpa ampun. Di hari yang akan datang, Tuhan akan menghakimi mereka karena mereka akan melecehkan bangsa ini. Terima kasih Saudara Yosef, kita saksikan laporan dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Dengan mencapai pasal 12 dari kitab ini, kita telah memasuki masa yang sangat jahat dalam kehidupan bangsa ini. Untuk satu-satunya cahaya yang masih tersisa di negara ini adalah pria yang disebut Yeremia. Yosia terbunuh dalam pertempuran itu, dan Yeremia terpaksa meninggalkan kotanya dan orang-orang jahat naik ke tahta. Dengan demikian segalanya berubah dari buruk menjadi lebih buruk. Pada waktu itu, ada keraguan memasuki hati dan pikiran Yeremia. Dan dia bertanya-tanya, mengapa Tuhan mengizinkan hal seperti itu terjadi? Nampaknya mereka yang setia kepada Tuhan, merekalah yang paling menderita. Dan kita semua bertanya-tanya memang, kata Daud bertanya dalam Mazmur, mengapa Tuhan mengizinkan hal ini? Bahkan, Daud bertanya sambil berkata dalam Mazmur, aku melihat seorang fasik yang gagah sombong, yang tumbuh mekar seperti pohon aras Libanon. Ya, mengenai apa yang kita bicarakan ketika Yeremia bertanya kepada Tuhan, mengapa orang jahat menjadi makmur, kita mengatakan bahwa banyak orang menanyakan pertanyaan yang sama juga berkali-kali tentang ini. Dan kita semua mungkin menanyakan pertanyaan ini, namun saya merasakan jawaban Tuhan dalam Alkitab mengenai hal ini tidak selalu jelas, atau dengan kata lain, menurut saya Tuhan memberikan jawaban yang sepertinya tampak Jawaban tidak tidak langsung. Jawaban tidak langsung, misalkan ketika Habakuk menanyakan pertanyaan yang sama, Tuhan menjawabnya dengan berbicara tentang bangsa yang pahit dan tergesa-gesa yang berbaris melintasi luasnya bumi. Mengapa Tuhan tidak memberi kita jawaban yang jelas terhadap pertanyaan ini? Kita dan banyak orang lainnya terus-menerus menanyakan pertanyaan ini. Ya Tuhan, mengapa jalan orang fasik berhasil, sedangkan orang-orang beriman yang mengenal Engkau menderita kepahitan? Sebenarnya ini adalah pertanyaan yang bagus. Dan saya akan menjawab dari nubuatan Habakuk yang dirujuk saudari kita. Dalam kitab Habakuk dikatakan, aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku. Dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Kemudian Tuhan menjawab dia dengan berkata, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirlah itu pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, Saat yang tapi ia ditentukan. bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila ia berlambat-lambat, nantikanlah.
itu, maka sampai visi terwujud dan kita dapat memahami bagaimana keadaannya. Bagaimana saya hidup? Dia berkata kepadanya di ayat berikutnya, ayat yang keempat, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Artinya kita akan tetap bersandar pada prinsip iman. Prinsip iman artinya Tuhan belum tentu menjelaskan kepada saya tentang semua karyanya. Ketika Tuhan meminta Abraham untuk persembahkan putranya sebagai korban, Dia tidak dia menjelaskan kepadanya. tidak memberitahu bahwa dia tidak akan membiarkan Abraham membunuh putranya. Tidak, dia meninggalkannya untuk melewati ujian. Untuk berhasil melewati ujian, kita juga menjalani ujian. Ada banyak misteri di hadapan kita yang sulit untuk dimengerti. Tapi kita harus mengenakan kacamata iman untuk melihat peristiwa melalui mereka. Orang benar akan hidup dengan imannya, dan tanpa iman sangat sulit bagi kita untuk melanjutkan perjalanan ini. Perjalanannya tidak mudah, ini bukanlah piknik, melainkan sebuah pertempuran. Itu membutuhkan kemenangan iman. Meskipun Tuhan tidak memberi kita jawaban langsung, namun Dia memberi kita sarana untuk mempercayainya dengan iman. Iman bersandar pada Tuhan meskipun saya tidak melihat keadaan menguntungkan saya atau Ya. mendapatkan jawaban langsung Benar. dari Tuhan. Benar. Mari beralih ke pasal 13, mohon Anda dapat menyebutkan judulnya atau topik utamanya. Sebenarnya pasal ini dibagi menjadi dua bagian. Dari ayat 1 sampai 14 kita dapat menyebutnya penghakiman yang mengerikan. Kemudian dari ayat 15 sampai akhir pasal memohon dan meratap. Bagian pertama, penghakiman yang mengerikan, berbicara tentang dua perumpamaan. Cawat linen dari ayat 1 ke ayat 11. Kemudian toples itu diisi dengan anggur dari ayat 12 ke ayat 14. Setelah itu kita lihat memohon dan Dari ayat meratap 15. dari ayat 15 sampai akhir pasal. Memohon dan meratap karena penghakiman akan menyedihkan melanda bangsa ini. Tentang perumpamaan pertama di bagian pertama, penghakiman yang mengerikan katanya, beginilah firman Tuhan kepadaku, pergilah membeli ikat pinggang lenan, ikatkanlah itu pada pinggangmu, tetapi jangan kau celupkan ke dalam air. Maka aku membeli ikat pinggang seperti yang difirmankan Tuhan, lalu mengikatkannya pada pinggangku. Sesudah itu datanglah firman Tuhan kepadaku untuk kedua kalinya, bunyinya, ambillah ikat pinggang yang telah kau beli dan yang sekarang pada pinggangmu itu. Pergilah segera ke sungai Efrat untuk menyembunyikannya di sana di celah-celah bukit batu. Maka pergilah aku lalu menyembunyikannya di pinggir sungai Efrat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadaku. Sesudah beberapa waktu lamanya berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah ke sungai Efrat, mengambil dari sana ikat pinggang yang kuperintahkan kau sembunyikan di sana. Maka pergilah aku ke sungai Efrat, lalu aku menggali dan mengambil ikat pinggang itu dari tempat aku menyembunyikannya. Tetapi ternyata ikat pinggang itu sudah lapuk, tidak berguna untuk apapun. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, beginilah firman Tuhan, demikianlah aku akan menghapuskan kecongkakan Yehuda dan Yerusalem. Mohon ceritakan pada kami tentang perumpamaan ini atau cara klarifikasi ini. Sebenarnya, cawat pertama-tama digunakan sebagai hiasan. Hal ini dapat kita pahami dari 2 Samuel pasal 18. Ketika seseorang berkata kepada Yoab, aku melihat Absalom tergantung pada pohon terbantin. Yoab berkata kepada orang yang memberitahu padanya itu, mengapa kau tidak membanting dia ke tanah tempat itu juga? Maka selayaknya aku memberi engkau 10 sikal perak dan 1 ikat pinggang. Jadi ikat pinggang atau cawat adalah semacam Sebagai hiasan hadiah. sebagai hadiah. Hal kedua yang kita pahami dari ayat 11, sebab seperti ikat pinggang melekat pada pinggang seseorang, demikianlah tadinya segenap kaum Israel. Dan segenap kaum Yehuda kulekatkan kepadaku, hubungan dekat yang intim antara rakyat dan Tuhan. Di sini Tuhan berkata kepadanya, pergilah membeli ikat pinggang lenan, tetapi jangan kau celupkan ke dalam air. Menggambarkan bangsa ini dalam ketidakmurniannya secara alami dan kenajisan ditambahkan pada mereka oleh paganisme. Seperti yang kita pahami dari Yeskiel 16, mereka aslinya najis secara alami. Namun ketika mereka menyembah berhala, kenajisan Tidak senonoh. mereka bertambah. Maka tetapi jangan kau celupkan ke dalam air, pergilah ke sungai Efrat. Mengapa Efrat? Karena masyarakat akan tertahan di Babel oleh sungai Efrat. Jadi dia menempuh jarak sekitar 400 km ke sungai Efrat dan menyembunyikan cawatnya, dan setelah beberapa hari Tuhan berkata kepadanya, pergilah ke sungai Efrat mengambil dari sana ikat pinggang. Ketika ia pergi untuk mengambil ikat pinggang, tapi ternyata ikat pinggang itu sudah lapuk, tidak berguna untuk apapun. Tuhan beritahunya bahwa inilah yang akan terjadi pada bangsa ini. Mereka yang punya keistimewaan, Tuhan begitu dekat dengan mereka. Tetapi karena hati mereka yang keras kepala dan menolak peringatan itu, Tuhan telah mengulanginya kepada mereka
lagi dan lagi mereka tidak akan ada gunanya. Oke. Saudara Yosef ini berbicara tentang penghakiman yang mengerikan. Mari beralih ke bagian kedua dari ayat 12 dan 13. Apa yang dimaksud dengan sebotol anggur? Jadi dia berkata kepada mereka, katakanlah kepada mereka firman ini, beginilah firman Tuhan Allah Israel, setiap buyung harus dipenuhi dengan anggur. Mereka berkata kepadanya, masakan kami tidak tahu betul bahwa setiap buyung harus dipenuhi dengan anggur? Yang penting adalah jenis anggur apa yang mengisi buyung Anda. Ada orang yang tempatnya sedang diisi dengan anggur murka Allah. Iya, Dan ada seorang lagi yang buyungnya berisi anggur, sukacita Roh Kudus. Yang penting adalah apa yang mengisi hati Anda. Apa itu sukacita Roh Kudus? Atau murka Tuhan yang akan dicurahkan kepada mereka yang menolak? Sayangnya bagi bangsa ini, buyung mereka penuh dengan anggur murka Tuhan, seperti akan kita baca di sini. Ketika ia berkata, sesungguhnya seluruh penduduk negeri ini akan kupenuhi dengan kemabukan para raja yang duduk di atas tahta Daud. Dan aku akan membandingkan seorang kepada yang lain. Aku akan membinasakan mereka tanpa belas kasihan, tanpa merasa tanpa sayang merasa dan sayang ampun. dan tanpa ampun. Baik, kita akan menerima pertanyaan dari hadirin. Di ayat 21 ada ungkapan yang harus kita ketahui maknanya. Apakah yang kau katakan apabila diangkat menjadi kepalamu orang-orang yang kau perlakukan sebagai pacar? Bukankah kesakitan akan menyergap engkau? Kepada siapa ayat 21 ini ditujukan? Dan apa yang dimaksud dengan perkataan dalam ayat 21 ini? Jadi kita bisa membaca ayat seperti ini. Apa yang kamu katakan, hai Yerusalem, ketika Tuhan menghukummu? Apakah yang kau katakan, Anda telah mengajar Babel apabila diangkat menjadi kepalamu untuk menjadi pemimpin Untuk Anda? mengendalikanmu. Ya, dan ketika kamu kembali kepada mereka dan percaya pada mereka, kamu menjadikan mereka sebagai pemimpinmu. Maka apa yang akan Anda katakan ketika Tuhan menghukummu? Bukankah kesakitan akan menyerpa engkau seperti halnya seorang perempuan yang melahirkan? Artinya kamu akan mendapat hinaan dari orang-orang yang kamu percayai. Ini adalah prinsip ilahi. Itu berlaku setiap kali kita percaya kepada selain Tuhan. Seperti yang Yeremia nyatakan di pasal yang ke-17, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Ada pertanyaan dalam ayat 23, dapatkah orang Ethiopia mengganti kulitnya atau macan tutul mengubah belangnya? Apa maksud pertanyaan ini? Orang Ethiopia tidak pernah bisa merubah kulitnya. Bahkan, jika dia mau mencuci dengan sabun dan pembersih terbaik, orang Ethiopia yang berkulit hitam tidak akan pernah menjadi putih. Dia akan tetap berkulit hitam. Bisakah macan tutul mengubah bintiknya dalam kondisi apapun? Itu tidak mungkin. Kemudian dia berkata, masakan kamu dapat berbuat baik, hai orang-orang yang membiasakan diri berbuat jahat. Anda terbiasa dengan kejahatan? Terbiasa. Ya, mereka belajar melakukan kejahatan dan terbiasa berbuat jahat. Kejahatan telah menjadi bagian dari keberadaan mereka. Begitu pula, orang Ethiopia tidak bisa mengubah kulitnya dan macan tutul tidak belangnya. Ketidakmurnian dan kerusakan telah menjadi bagian dari keberadaan Anda. Bagaimana bisa orang seperti itu diselamatkan? Ayat terakhir dalam pasal ini mengatakan, celakalah engkau hai Yerusalem. Berapa lama lagi hingga engkau menjadi tahir? Tidak mungkin bagi dia untuk dibersihkan. Tapi faktanya, jika dia tidak bisa melakukannya, tapi ada Allah yang berkata, apa yang tidak mungkin bagi manusia, Ya. mungkin bagi Allah. Ya, jika air dan pembersih tidak dapat mengubah kulit orang-orang Ethiopia, Benar, namun darah Yesus Kristus mampu Ya. mengubah manusia itu mengubah menjadi manusia. manusia baru. Benar. Terima kasih, Tuhan memberkati Anda. Kita rangkum episode ini bersama hadirin. Amin. Pada pasal 12, terdapat keluhan dari Yeremia pada ayat 1 sampai 4. Apa yang dia keluhkan? Keluhan Yeremia adalah kebingungan sang pemikir dan tersandungnya orang-orang saleh. Asyaf juga mempunyai keluhan yang sama, bahwa jalan orang fasik selalu berhasil, sedangkan orang saleh banyak menderita di bumi. Bagaimanapun Tuhan mengizinkan hal ini supaya orang-orang fasik dapat menerima apa yang baik di bumi, tetapi orang-orang yang saleh sedang dipersiapkan untuk kemuliaan dan kerajaan yang akan ada dalam kekekalan. Untuk berapa lama Tuhan membiarkan orang jahat dalam kemakmurannya dan orang-orang saleh dalam penderitaannya?
Semua ini akan berakhir ketika Kristus datang dan ketika semua orang jahat akan dibinasakan dan tidak akan ada lagi orang jahat yang menguasai dunia ini sampai Oke, selamanya. baik. Bagaimana Saudara Ketika Yosef? misteri, Tuhan pada terpenuhi. hari-hari seruan trompet yang akan dibunyikan oleh malaikat ketujuh. Menurut Wahyu 10, keheningan Tuhan akan berakhir dan Tuhan akan melakukannya. Dia pasti akan menghakimi kejahatan. Kita masih berada di pasal 12, bagaimana cara Tuhan menjawab keluhan-keluhan dari Yeremia. Tuhan menjawab Yeremia di ayatnya yang ke-5 dengan jawaban yang agak sulit. Tuhan memberitahu bahwa bahkan saudara laki-lakinya dan rumah ayahnya akan melakukan pengkhianatan terhadapnya. Tuhan bermaksud memberitahu Yeremia terlebih dahulu apa yang akan terjadi kepadanya agar dia Dia tidak akan terkejut. menipunya. Hal yang sama juga terjadi kepada para murid. Tuhan berkata kepada mereka, kamu akan dikucilkan. Ya. Bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti pada Allah. Jadi dia bermaksud memberitahu mereka apa yang akan terjadi nanti. Agar mereka tidak Agar tertipu. tidak tertipu. Mereka pasti tahu hal itu berduri. Ya. Jawaban ini sulit Benar. tetapi benar. Oke, benar. ya. Saudara Yosef? Benar. Oke. Di pasal 13 kita akan menemukan sarana penjelasan yang dipakai Tuhan, yaitu cawat dari linen. Bahwa dia memerintahkan Yeremia untuk menyembunyikannya di sungai Efrat lalu kembali untuk mengambilnya. Namun ternyata gagal. Apa maksudnya? Cawat melambangkan dua hal. Pertama, cawat ini mewakili perhiasan, dan kedua melambangkan hubungan yang erat karena manusia akan mengikatkan cawat ke pinggangnya sehingga menjadi sangat lekat dengan tubuhnya. Ini berbicara tentang hubungan erat antara Tuhan dan manusia duniawi. Tuhan meminta Yeremia untuk menyembunyikannya di sungai Efrat karena orang-orang akan ditawan di sana dan ia akan rusak seperti hubungan antara Tuhan dan umatnya di dunia yang sedang terjadi sekarang-sekarang ini di dunia kita. Baik, terima kasih. Terima kasih Saudara Yosef. Tuhan berkati Anda. Pemirsa terkasih, saya tinggalkan kata-kata ini untuk Anda di ayat 23 pasal 13. Dapatkah orang Ethiopia mengganti kulitnya atau macan tutul mengubah belangnya? Itu tidak mungkin. Apa yang bisa mengubah kulit orang Ethiopia? Dan apa yang dapat mengubah bintik macan tutul? Dan apa yang dapat mengubah manusia dari suatu keadaan ke keadaan yang lain? Bisakah air mencuci perbuatan tangan yang najis? Dapatkah air membasuh cara berjalan kaki yang najis? Bisakah air mencuci pikiran yang tidak murni dari dalam pikiran? Bisakah air membasuh kebejatan hati? Tidak mungkin, manusia tidak akan pernah bisa berubah dari kebejatan menjadi kebaikan kecuali melalui satu hal, yaitu darah Yesus Kristus. Yang dimana dikatakan dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. Sampai jumpa di episode yang selanjutnya, kiranya Tuhan besertamu. اسمك لسمعي لقد سبيتني مدى الزمان إشراق شمس وجهك المنير ينفي الشكوك مانحا أمان. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku.